Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice, Rabu 9 April 2025. Bersama Romo Antonius Haryanto dari Bandung. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, selalu fresh dan selalu sukacita di dalam Kristus. Hari ini Rabu 9 April 2024. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa, itulah yang kukatakan, demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang bukan untuk kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali hal-hal yang kecil, meskipun kita tahu itu tidak benar, seringkali kita itu membuat pembenaran. Sekali saja pasti dipahami. Bohong-bohong kecil sajalah pasti tidak akan dosa. Pergulatan yang paling sulit sebenarnya adalah yang terjadi dalam diri kita. Bagaimana kita kemudian tidak membenarkan apa yang salah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita gelisah dan bingung karena diombang-ambingkan keinginan yang berbenturan dengan hati nurani kita. Sering pembenaran itu dekat dengan rasionalisasi, kita merasionalisasi dan kemudian kita membenarkan, padahal itu salah. Injil hari ini mengingatkan kepada kita, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka penting mana yang benar di hadapan Kristus dan berjalan dalam kebenaran. Kalau tidak hati-hati, kita kemudian membenarkan apa yang sebenarnya salah, mulai dari diri kita. Misalnya apa? Misalnya hal-hal kecil yang kemudian kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Nggak apa-apalah hidupnya telat. Nggak apa-apalah nggak tanggung jawab dikit-dikit. Nggak apa-apalah nggak berkunjung. Nggak apa-apalah dan sebagainya. Sehingga membuat kita itu kemudian tidak memperhatikan sesama kita, lebih mementingkan diri kita, dan kemudian kita bahkan lebih jauh lagi melupakan Allah. Nggak apa-apa hari ini nggak doa, Tuhan tahu saya sedang capek. Nggak apa-apalah saya tidak pergi ke gereja karena Tuhan tahu saya sedang sibuk dan sebagainya. Yang akhirnya kita pelan-pelan meninggalkan yang baik dan benar itu. Hari ini kita diingatkan ada 3 hal penting supaya kita itu bebas dan tidak dikuasai oleh dosa. Yang pertama adalah hidup dalam Yesus karena kita ini muridnya. Yesus andalanku, Yesus kau andalanku,
Yesus, kau andalanku, kau andalanku sepanjang hidupku. Yesus adalah andalan kita, menjadi jalan hidup kita. Dalam bacaan hari ini, Sadrah, Mesah, dan Abednego juga mengalami kesulitan untuk melangkahkan hidup yang benar karena relasi yang dekat dengan raja. Raja yang sudah dekat, bersahabat, menawarkan dan meminta untuk mereka menyembah pada berhala. Padahal mereka menyembah pada Tuhan. Tawarannya, sahabat sendiri seringkali menjadi berat untuk membuat keputusan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita berani mengandalkan Yesus dan hidup dalam Tuhan. Itu yang pertama, hidup dalam Tuhan, hidup dalam Yesus sebagai andalan hidup kita, kebenaran. Yang kedua, hidup untuk hidup, hidup untuk belajar untuk hidup. Non scole sed vitae disimus, belajar untuk hidup. Hidup kita itu adalah pelajaran untuk hidup. Kita mungkin pernah gagal, kita pernah jatuh, tetapi kita berani melangkah lagi, berani untuk menjalani hidup yang baik dan benar. Maka bersyukurlah ada pengalaman yang pahit, dan kita berani untuk melangkah lebih baik lagi. Dan ketiga, yang penting yang diingatkan pada hari ini adalah berani hidup dalam kebenaran. Sekecil apapun, mulai dari diri kita, semoga kita berani tegas menolak yang jahat dan yang tidak baik, sehingga kita berani mengedepankan kebenaran dalam Kristus sendiri. Selamat merenung, selamat memperjuangkan kebenaran dalam diri kita, dalam sesama kita, dan terutama berjalan dalam Kristus di jalan yang benar dan baik. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 9 April 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.